Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam presentasi online kali ini. Yang terhormat Bapak Warsino Diwiono, Eskom MMMkom, selaku dosen Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang bertemakan illegal content, yang disusun oleh saya Gina Sunia sebagai moderator dengan NIM 111900461, kemudian Neni Siti Komaria dengan NIM 111900031, Bila Octavia dengan NIM 111900795, kemudian yang terakhir Kansa Nabila dengan NIM 111900363. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya pembahasan akan dipaparkan oleh Saudari Neni Siti Komaria. Waktu dan tempat saya persilakan. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang masalah. Pengguna internet di masyarakat sekarang semakin luas dan berkembang dari semua kalangan. Tetapi, tidak banyak dari mereka yang tahu akan fungsi dan guna dari internet itu sendiri. Untuk itu, dalam pembelajaran perlu adanya media pembelajaran yaitu internet. Di samping itu, pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran sangat mempermudah masyarakat dalam mengakses sebuah informasi pengetahuan, mengirim tugas-tugas sekolah lewat email, dan sebagainya. Para pengguna harus mempunyai ilmu atau bekal pengetahuan mengenai dunia TIK, agar mereka paham apa yang ada di dalamnya. Mereka harus mengarahkan agar tidak salah dalam penggunaan. Perkembangan jaringan internet memunculkan dampak negatif, sebagaimana dikemukakan oleh Roy Suryo, seorang pakar teknologi informasi. Dalam penelitiannya yang dikutip oleh harian Kompas mengatakan, kejahatan cyber atau cybercrime kini marak di 5 kota besar Indonesia, dan dalam taraf yang cukup memprihatinkan, serta yang dilakukan para hacker yang rata-rata anak muda, yang kelihatan kreatif tetapi sesungguhnya mereka mencuri nomor kartu kredit melalui internet. Kejahatan cyber dibagi menjadi 2 kategori, yaitu cybercrime dalam pengertian sempit dan dalam pengertian luas. Cybercrime dalam pengertian sempit adalah kejahatan terhadap sistem komputer, sedangkan cybercrime dalam arti luas mencakup kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer yang kejahatan yang menggunakan sarana komputer. Karena adanya sebuah tindakan kriminal di dunia maya yang bisa merugikan orang lain, maka sudah seharusnya dibuat sebuah undang-undang tentang etika, tata cara yang harus dipatuhi dalam menggunakan jaringan internet. Undang-undang atau peraturan tersebut bisa kita sebut dengan istilah cyber law. Pengertian dari cyber law yaitu hukum yang digunakan di dunia cyber atau dunia maya, yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Di Indonesia sendiri dibuat sebuah undang-undang yang dinamakan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika atau UU ITE. UU ITE merupakan ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun yang berada di luar wilayah hukum Indonesia. UU ITE mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan jaringan internet sebagai media, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Untuk pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Bella. Untuk itu, kami persilahkan. Selanjutnya, saya akan memaparkan bab 2, landasan teori. Cybercrime. Cybercrime adalah suatu aktivitas kejahatan di dunia maya dengan memanfaatkan jaringan komputer sebagai alat dan jaringan internet sebagai medianya. Dalam arti luas, pengertian cybercrime adalah semua tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dan internet untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain. Dalam arti sempit, pengertian cybercrime adalah semua tindakan ilegal yang ditujukan untuk menyerang sistem keamanan komputer dan data yang diproses oleh suatu sistem komputer. Cybercrime memiliki 5 karakteristik.
Yang pertama, ruang lingkup kejahatan. Yang kedua, sifat kejahatan. Yang ketiga, pelaku kejahatan. Yang keempat, modus kejahatan. Dan yang kelima, jenis kerugian yang ditimbulkan. Dari beberapa karakteristik untuk mempermudah penanganannya, maka cybercrime diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, cyberpiracy, yaitu penggunaan teknologi komputer untuk mencetak ulang software atau informasi, lalu mendistribusikan informasi atau software tersebut lewat teknologi komputer. Yang kedua, cyberespace, yaitu penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada sistem komputer suatu organisasi atau individu. Yang ketiga, cybervalidasi, yaitu penggunaan teknologi komputer untuk membuat program atau mengganggu proses transmisi elektronik dan menghancurkan data di komputer. Jenis-jenis cybercrime. Secara umum, jenis-jenis cybercrime adalah sebagai berikut. Yang pertama, akses ilegal, atau yang disebut dengan unauthorized access. Membuka atau masuk ke akun orang lain tanpa izin atau dengan sengaja merupakan suatu tindakan kejahatan di dunia maya. Akun yang telah dibobol oleh pelaku sangat mungkin membuat pemiliknya mengalami kerugian. Misalnya, membuat pemilik akun kehilangan data penting, menggunakan akun untuk aksa kejahatan, misalnya seperti menipu orang lain dengan memakai nama pemilik akun. Yang kedua, menyebarkan konten ilegal, atau yang disebut dengan illegal content. Konten ilegal adalah konten yang di dalamnya terdapat berbagai informasi atau data yang tidak etis, tidak benar, atau melanggar hukum. Ada banyak sekali jenis konten ilegal yang disebarkan di internet. Namun, yang paling sering disebarkan adalah berita hoax dan juga konten yang mengandung unsur pornografi. Ketiga, yaitu hacking dan tracking. Sebenarnya, hacking mengacu pada kegiatan mempelajari sistem komputer secara mendetail dan meningkatkan kemampuan komputer. Namun, banyak sekali hacker yang menyalahgunakan kemampuannya dengan melakukan kejahatan di dunia maya. Sedangkan tracking adalah tindakan pembajakan terhadap hak milik orang lain, misalnya seperti pembajakan akun, pembajakan situs website, penyebaran virus, probing, dan lainnya. Yang keempat, pemalsuan data, atau yang disebut dengan data forgery, merupakan tindak kejahatan dunia maya dengan memalsukan data pada dokumen penting yang disimpan sebagai scriptless dokumen di internet. Salah satu praktek pemalsuan data ini misalnya pemalsuan data pada situs e-commerce yang dibuat seolah-olah terjadi typo atau salah ketik sehingga menguntungkan pelakunya. Yang kelima, penyalahgunaan kartu kredit atau yang disebut dengan carding. Carding adalah bentuk kejahatan di dunia maya di mana pelakunya berbelanja dengan menggunakan nomor dan identitas kartu kredit milik orang lain. Praktik carding ini sendiri sangat merugikan para pemilik kartu kredit yang dicuri datanya. Itulah sebabnya saat ini semua negara sangat ketat dalam mengawasi transaksi bentuk kredit, terutama yang melibatkan transaksi luar negeri. Yang keenam, memata-matai atau cyber espionage. Ini adalah kejahatan di dunia maya yang memanfaatkan jaringan internet untuk masuk ke sistem jaringan komputer pihak ini untuk memata-matai. Yang ketujuh, cyber squatting. Tindakan kejahatan di dunia maya di mana pelakunya mendaftarkan domain dengan nama suatu perusahaan lalu menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga tinggi. Selanjutnya, cyber law. Cyber law adalah hukum yang digunakan di dunia maya atau cyber yang diasosiasikan dengan internet yang isinya mengupas mengenai aspek-aspek aktivitas manusia pada saat menggunakan internet dan memasuki dunia maya atau cyber, namun diartikan secara sempit kepada apa yang diaturnya. Sebab alasan perlunya cyber law diantaranya, yang pertama, perkembangan teknologi yang sangat pesat membutuhkan pengaturan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi tersebut. Yang kedua, permasalahan yang sering muncul adalah bagaimana menjaring berbagai kejahatan komputer
dikaitkan dengan ketentuan pidana yang berlaku karena ketentuan pidana yang mengatur tentang kejahatan komputer yang berlaku saat ini masih belum lengkap. Yang ketiga, banyak kasus yang membuktikan bahwa perangkat hukum di bidang TI masih lemah. Contohnya seperti masih belum melakukan dokumen elektronik secara tegas sebagai alat bukti oleh KUHP. Yang keempat, hingga saat ini, di negara kita ternyata belum ada pasal yang digunakan untuk menjerat penjahat cybercrime. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Gina Sunia. Bab 3 pembahasan. Di sini saya akan memaparkan pembahasan mengenai illegal content. Illegal content adalah kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke dalam internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya yaitu pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan merugikan pihak lain, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi, atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah dan sebagainya. Dari penjelasan tersebut dapat disederhanakan menjadi kegiatan menyebarkan, mengunggah atau menulis sesuatu hal yang tidak benar, dilarang dapat merugikan pihak lain. Kasus illegal content belakangan ini marak sekali terjadi pemalsuan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan cara menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya, kemudian dipublikasikan melalui internet. Hal ini sangat merugikan pihak lain. Dari banyak kasus yang terjadi, para pelaku kejahatan ini susah dilacak, sehingga proses hukum tidak dapat berjalan dengan baik. Di sini ada contoh kasus illegal content. Pelaku yang menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan illegal content, baik perorangan atau badan hukum, sesuai isi pasal 1 ayat 21 UU ITE, bahwa orang adalah orang perorangan baik warga negara mau Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum. Keberadaan badan hukum diperjelas kembali dalam pasal 52 ayat 4 UU ITE, bahwa korporasi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai pasal 37 UU ITE, termasuk menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan illegal content dikenakan pemberatan pidana pokok ditambah 2/3. Di sini ada peristiwa perbuatan penyebaran informasi elektronik atau dokumen elektronik seperti dalam pasal 27 sampai pasal 29 harus memenuhi unsur. Yang pertama, illegal content seperti penghinaan, pencemaran nama baik, pelanggaran kesusilaan, berita bohong, perjudian, pemerasan, pengancaman, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu, ancaman kekerasan, atau menakut-nakuti secara pribadi. Kemudian, dengan sengaja dan tanpa hak, yakni dimaksudkan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki secara sadar tindakannya. Di sini ada perbuatan pelaku berkaitan illegal content dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyebaran informasi elektronik yang bermuatan illegal content. Yang kedua, membuat dapat diakses informasi elektronik yang bermuatan illegal content. Yang terakhir yaitu memfasilitasi perbuatan penyebaran informasi elektronik, membuat dapat diakses informasi elektronik yang bermuatan illegal content, berkaitan dengan pasal 34 UU ITE. Terus di sini ada solusi pencegahan cybercrime illegal content sebagai berikut. Yang pertama yaitu tidak memasang gambar yang dapat memancing orang lain untuk merekayasa gambar tersebut. Yang kedua yaitu memproteksi gambar atau foto pribadi dengan sistem yang tidak dapat memungkinkan orang lain mengakses secara leluasa. Ketiga, melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya yang diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut. Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. Selanjutnya, akan dipaparkan oleh Saudari Kansa Nabila. Waktu dan tempat saya persilakan. Bab 4 penutup. Kesimpulan, cybercrime merupakan suatu tindak kejahatan di dunia cyber atau dunia maya yang sangat merugikan. Cybercrime merupakan akibat dari perkembangan global di bidang informasi yang disalahgunakan oleh sebagian oknum untuk melakukan tindak kejahatan. Sangat tidak dianjurkan bagi teman-teman untuk melakukan hal ini, apalagi kalian yang ada di
dunia IT. Saat ini sudah dibentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga penegasan hukum dapat dilakukan untuk mengatasi kasus-kasus cybercrime. Masyarakat mulai sedikit lega dan tidak menghadapi ancaman cybercrime dengan jaminan kepastian hukum ini. Di samping itu, segala macam sanksi hukum telah dipertegas dalam pasal undang-undang di bawah ini, sehingga pihak-pihak aparat penegak hukum mampu menegakkan dan menangani kasus ini dengan baik. KUHP dan undang-undang lain ialah seperti 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Hak Cipta. Selanjutnya, saran. Berkaitan dengan illegal content tersebut, maka perlu adanya upaya untuk pencegahannya. Untuk itu, yang perlu diperhatikan adalah 1. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hukum tentang Undang-Undang ITE, sehingga masyarakat bisa menempuh jalur hukum ketika menjadi korban kejahatan dalam dunia cyber. Yang kedua, melakukan konfirmasi kepada perusahaan yang bersangkutan apabila teman-teman merasa menjadi target kejahatan illegal content. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.